David mematikan mesin mobil sewaan mereka. Keheningan seketika menyelimuti setelah deru perjalanan panjang yang membelah jalanan pesisir. Di sampingnya, Maya menghela napas panjang, senyum tipis mengembang di bibirnya yang lelah namun bersemangat. Mereka telah tiba. Di depan mereka, gerbang kayu ulin kokoh terbuka perlahan, menyingkap jalan setapak berkerikil yang diapit tanaman tropis rimbun, aroma bunga Kamboja dan melati yang semerbak mulai menyapa indera penciuman. Jalan itu berkelok lembut, mengarah ke sebuah bangunan megah yang tersembunyi di balik dedaunan. "Ini dia," bisik Maya. Suaranya dipenuhi kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Matanya berbinar, menatap pemandangan yang perlahan tersingkap. Villa itu berdiri anggun di tepi tebing, menghadap langsung ke samudra biru tak berujung yang berkilauan di bawah cahaya matahari sore. Arsitekturnya modern minimalis, didominasi warna putih bersih dan sentuhan kayu jati alami yang hangat, dengan jendela-jendela geser besar dari lantai ke langit yang seolah menyatu dengan pemandangan alam. Kolam renang infinity membentang di depan teras, pantulannya berkilau diterpa cahaya keemasan senja yang mulai menyapa. Di kejauhan, ombak berdebur lembut menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Seorang staf villa menyambut mereka dengan senyum ramah dan efisiensi yang menenangkan. Setelah proses check-in singkat yang terasa seperti formalitas di tengah keindahan itu, David dan Maya dibiarkan sendiri untuk menjelajahi surga pribadi mereka. Koper-koper mereka sudah rapi di dalam kamar tidur utama yang terletak di lantai 2 dengan pemandangan paling spektakuler. "David, lihat ini!" seru Maya dari teras kamar tidur, tangannya menunjuk ke cakrawala. Matahari mulai condong, mewarnai langit dengan gradasi oranye, merah muda, dan ungu yang memukau. Awan-awan tipis tampak seperti sapuan kuas di kanvas raksasa. "Ini lebih indah dari yang kubayangkan. Foto-foto di situs tidak bisa menangkap magisnya." David memeluknya dari belakang, dagunya bersandar di bahu Maya yang telanjang. Aroma sampo dan kulitnya yang hangat, sedikit asin karena keringat perjalanan, memabukkan inderanya. Dia merasakan detak jantung Maya yang cepat di dadanya. "Kita butuh ini, sayang, sangat butuh." Suaranya rendah, penuh kerinduan. Beban pekerjaan yang menumpuk, hiruk-pikuk rutinitas kota besar, dan tenggat waktu yang tak ada habisnya, seolah luruh seketika, digantikan oleh ketenangan, keindahan, dan janji akan kebersamaan yang memukau. Sore itu, mereka menghabiskan waktu dengan berenang santai di kolam, membiarkan air dingin membelai kulit yang lelah, menghilangkan sisa-sisa penat perjalanan. David berenang di belakang Maya, sesekali menyentuh punggungnya yang mulus, membelai rambutnya yang basah yang tergerai di air. Tawa renyah Maya memenuhi udara saat David dengan sengaja menyipratkan air ke wajahnya, mengubahnya menjadi permainan yang manis. Saat senja tiba, mereka duduk di sofa empuk di teras, segelas koktel buah segar di tangan. Langit telah berubah menjadi kanvas lukisan abstrak yang gelap, dan bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu, berkelip malu-malu. David meraih tangan Maya, mengusap punggung tangannya dengan ibu jarinya, mengirimkan gelombang kehangatan yang menjalar. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya lembut, menatap mata Maya yang berkilauan, memantulkan cahaya bintang. "Seperti mimpi," jawab Maya, menyandarkan kepalanya di bahu David, merasakan otot bisepnya yang keras. "Aku merasa bebas dan sangat dekat denganmu, David." David mencium puncak kepala Maya, lalu menurunkannya ke pelipisnya. "Itulah tujuannya, sayang, hanya kita berdua, jauh dari segala tuntutan." Malam pertama mereka di villa diakhiri dengan makan malam sederhana yang mereka siapkan bersama di dapur villa yang lengkap dan modern. Pasta aglio e olio dengan udang segar yang baru dibeli dari nelayan lokal, ditemani sebotol anggur putih dingin yang David pilih dengan cermat. Mereka makan di meja makan di dalam ruangan, namun dengan jendela yang terbuka lebar, membiarkan semilir angin malam dan suara deburan ombak menjadi musik latar yang menenangkan.
Obrolan mereka ringan, diselingi tawa dan tatapan penuh arti yang lebih dalam dari kata-kata. David sesekali mengulurkan tangannya untuk membelai pipinya atau menggenggam tangannya di bawah meja, jemarinya bermain-main dengan kulitnya. Ada percikan gairah yang mulai menyala, namun mereka membiarkannya tumbuh perlahan, menikmati setiap detiknya. Setelah makan malam, mereka kembali ke teras, berbaring di daybed besar yang menghadap kolam renang yang kini memantulkan cahaya bulan. David memeluk Maya erat, selimut tipis menutupi mereka. "Ingat pertama kali kita bertemu?" bisik David, suaranya serak namun penuh kenangan. Maya tersenyum, menyamankan diri dalam pelukan David. "Tentu saja, di kafe itu, kamu menumpahkan kopi ke bajuku. Aku ingat betapa gugupnya kamu saat itu. Dan aku tahu saat itu juga, aku harus mengenalmu lebih jauh." David tertawa pelan. Memori itu menghangatkan hatinya. "Meskipun bajumu jadi bau kopi, dan aku merasa sangat canggung." Mereka terus bercerita, mengenang masa lalu, merangkai impian masa depan. Tawa dan bisikan mereka menjadi melodi malam. Malam itu, mereka tidur berpelukan erat di kamar yang sejuk, merasakan kehangatan dan kedekatan yang sudah lama mereka rindukan. Sebuah keintiman yang melampaui fisik. Keesokan paginya, David bangun lebih dulu. Dia mendapati Maya masih tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya damai dan rambutnya tersebar di bantal seperti mahkota hitam. David tersenyum, lalu menyelinap keluar dari tempat tidur, menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti bakar segera memenuhi villa, menggoda indera. Maya terbangun dengan aroma yang menggoda. Dia turun ke dapur dan menemukan David sedang menata omelet keju dan sayuran di piring. "Wah, koki pribadiku," goda Maya, memeluk David dari belakang, mencium bahunya. "Untukmu sayang," David berbalik, mengecup keningnya lembut. "Selamat pagi bidadariku." Sarapan mereka nikmat, ditemani pemandangan laut yang kini diterangi matahari pagi yang cerah, memancarkan spektrum biru yang menakjubkan. Setelah itu, mereka menghabiskan sebagian besar hari dengan bersantai. Maya membaca novel di tepi kolam, sementara David sesekali berenang, lalu bergabung dengannya. Berbaring di kursi berjemur, tangan mereka saling bertautan, jari-jari mereka bermain-main. Siang hari, David menawarkan untuk memijat kaki Maya yang pegal setelah perjalanan. Sentuhannya lembut dan penuh perhatian. Maya memejamkan mata, menikmati sentuhan itu, merasakan gelombang relaksasi dan keintiman yang mengalir di antara mereka. Sensasi sentuhan David, yang awalnya hanya untuk relaksasi, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Jari-jari David naik dari pergelangan kaki, menyusuri betisnya yang mulus, mengirimkan sengatan listrik yang halus ke seluruh tubuh Maya. Napas Maya mulai memberat. "Kau tahu," bisik David, suaranya rendah dan serak, matanya menatap intens ke mata Maya yang kini terbuka. "Aku merindukan setiap bagian darimu, setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap bisikan." Maya menatap David. Ada kerinduan yang mendalam, hasrat yang membara di mata David, cermin dari apa yang ia rasakan. Dia menarik tangannya, lalu membelai rambut David, menangkup wajahnya. "Aku juga, David, sangat merindukanmu. Aku merindukan kita." Malam kedua terasa berbeda. Ada energi yang lebih kuat, antisipasi yang tak terucapkan yang melayang di udara, mengisi setiap sudut villa. Setelah makan malam romantis yang disiapkan oleh koki villa, hidangan laut bakar yang lezat dan anggur merah yang kaya disajikan di teras di bawah bintang-bintang, mereka kembali ke kamar tidur utama. Cahaya bulan purnama menembus jendela besar, menerangi ruangan dengan cahaya perak yang lembut, menciptakan siluet yang dramatis. Lilin-lilin aroma terapi yang diletakkan staf villa mengeluarkan aroma jelati dan cendana yang menenangkan namun menggoda, memicu sensasi yang lebih dalam. David memutar musik jazz yang lembut dari speaker di sudut ruangan, melodi saksofon mengalir merdu.
Dia mendekati Maya yang sedang berdiri di depan jendela menatap lautan yang berkilauan di bawah cahaya bulan. David memeluknya dari belakang, tangannya melingkar di pinggang Maya, dagunya bertumpu di bahunya, merasakan kehangatan kulitnya. "Indah sekali," bisik Maya, suaranya bergetar, bukan hanya karena dinginnya malam, tapi karena gelombang emosi yang melandanya. "Tidak seindah dirimu," jawab David, membalikan tubuh Maya perlahan. Matanya menatap intens ke mata Maya, mencari dan menemukan jawaban atas kerinduan mereka. Tangannya naik, membelai pipinya, merasakan kelembutan kulitnya, lalu menyelipkan jemarinya ke rambut Maya, menahan tengkuknya. Maya merasakan jantungnya berdebar kencang, iramanya semakin cepat. Udara di antara mereka terasa tebal dengan gairah yang tak tertahankan, sebuah janji yang menggantung. Dia mengangkat tangannya, melingkarkannya di leher David, menariknya lebih dekat, memperpendek jarak di antara mereka. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut pada awalnya, sebuah sentuhan ringan yang penuh rasa rindu, lalu perlahan menjadi lebih dalam, lebih menuntut, lebih lapar. Ciuman itu adalah janji, pengakuan, dan ledakan kerinduan yang tertahan, melepaskan semua yang telah mereka simpan. Tangan David menjelajahi punggung Maya, merasakan lekuk tubuhnya yang sensual di balik gaun tidurnya yang tipis, seperti sutra yang meluncur. Gaun itu terlepas dengan mudah, meluncur ke lantai, meninggalkan Maya hanya dengan sentuhan kulitnya yang lembut, diterangi cahaya rembulan. David mundur sedikit, matanya menjelajahi tubuh Maya yang kini terpapar cahaya rembulan. Ada keagungan, rasa hormat, dan gairah yang membara di matanya, sebuah pengakuan akan keindahan yang tak terlukiskan. Maya merasa malu sekaligus berani, membiarkan dirinya sepenuhnya rentan di hadapan pria yang sangat dicintainya. Dia membalas tatapan David, menahan napasnya. Dia meraih tangan David, membawanya ke dadanya, merasakan detak jantungnya yang cepat, selaras dengan detak jantung David. David menggendong Maya dalam pelukannya, membawanya ke tempat tidur yang besar. Mereka berdua terbaring di atas spray putih yang dingin, namun tubuh mereka segera memancarkan kehangatan, menciptakan sarang keintiman. David mencium setiap inci kulit Maya, dari lehernya yang jenggang, turun ke bahunya yang halus, lalu ke dadanya. Setiap sentuhan meninggalkan jejak api. Setiap sentuhan, setiap ciuman adalah sebuah pernyataan cinta, sebuah melodi gairah yang semakin menguat, membangun crescendo yang tak terhindarkan. Maya mendesah pelan, jemarinya membelai rambut David, menariknya lebih dekat, membenamkan wajahnya di leher David. Sensasi kulit mereka yang bersentuhan, kehangatan napas David di lehernya, aroma tubuh mereka yang bercampur, semuanya memicu gelombang kenikmatan yang memabukkan, membawa mereka ke dimensi lain. Mereka bergerak dalam irama yang perlahan, saling menyesuaikan, saling memberi. Tidak ada terburu-buru, hanya keinginan untuk merasakan setiap momen, untuk terhubung pada tingkat yang paling dalam, jiwa ke jiwa. David berbisik kata-kata cinta dan pujian di telinga Maya, membuatnya semakin terbuai, terbang tinggi. Maya membalas dengan sentuhan dan desahan, menunjukkan betapa David memengaruhinya, betapa dia sepenuhnya miliknya. Puncak gairah datang seperti gelombang pasang, kuat dan membanjiri, membawa mereka berdua ke tepi jurang kenikmatan. Mereka mencapai titik itu bersama. Jeritan pelan Maya berbaur dengan desahan David, memenuhi keheningan malam yang hanya dipecah oleh deburan ombak. Tubuh mereka gemetar, lalu perlahan meredah, meninggalkan mereka dalam keadaan lemas namun dipenuhi kepuasan yang mendalam, sebuah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Mereka berbaring berpelukan erat, nafas mereka masih terengah-engah, dada mereka naik turun. Cahaya bulan masih setia menerangi ruangan, seolah menjadi saksi bisu keintiman mereka yang sakral. David mencium kening Maya, lalu memeluknya lebih erat, seolah tak ingin melepaskannya. "Aku mencintaimu, Maya," bisiknya, suaranya serak karena emosi yang meluap.
"Aku juga mencintaimu, David," jawab Maya, menyandarkan kepalanya di dada David, mendengarkan detak jantungnya yang tenang dan stabil. "Aku merasa lengkap, lebih dari sebelumnya." Malam itu, mereka tidur dalam pelukan, jiwa mereka menyatu kembali, diperbarui oleh gairah dan cinta yang membara. Liburan di villa ini bukan hanya tentang istirahat dari hiruk-pikuk, tapi tentang menemukan kembali inti dari hubungan mereka, tentang menyalakan kembali api yang selalu ada, namun tertutup debu kehidupan. Keesokan paginya, matahari terbit mewarnai langit dengan spektrum warna yang indah, mengusir kegelapan. David dan Maya terbangun dalam keadaan yang lebih damai, lebih bahagia, lebih terhubung. Mereka sarapan di teras, memandang laut yang tenang, tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka, keheningan yang dipenuhi oleh pemahaman dan cinta yang tak terucapkan. "Ini adalah liburan terbaik yang pernah ada," kata Maya, tersenyum pada David, matanya memancarkan kebahagiaan. David mengangguk, mencium punggung tangan Maya dengan lembut. "Setuju, dan ini baru permulaan dari banyak hal indah yang akan kita alami, sayang." Mereka tahu, momen-momen intim dan penuh gairah ini akan menjadi kenangan berharga yang akan selalu mereka bawa pulang, sebuah pengingat akan kekuatan cinta mereka. Villa ini, dengan segala keindahannya, telah menjadi saksi bisu kebangkitan cinta mereka. Sebuah tempat di mana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, bebas dan sepenuhnya saling memiliki. Mereka masih memiliki beberapa hari lagi untuk menikmati surga kecil ini, untuk terus merayakan cinta mereka, setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap bisikan. Dan mereka tak sabar untuk setiap detiknya, setiap momen yang akan datang.